aku taruh di kotak seperti ini ya. Sudah osengnya nanti aku pakai sawi putihnya ini sudah aku cuci, pakai pakcoynya juga sudah aku potong-potong, sudah aku cuci. Terus untuk sambelnya nanti bukan aku namanya kalau nggak ada kejadian konyol. Jadi tadi itu aku ngangkat telepon ya pas lagi bikin oseng, dan ternyata osengnya itu terlalu gosong. Oke, akhirnya masakannya sudah jadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau ajak teman-teman untuk masak-masak ya. Masak-masak apa? Masak-masak yang simpel-simpel aja. Kali ini aku mau bikin oseng-oseng. Nanti kemarin aku beli pakcoy dan aku masih punya sawi putih. Nanti bakal aku oseng pakai tahu. Jadi nanti aku selain oseng-oseng aku juga mau bikin ayam ungkep. Ayam ungkepnya nanti aku bikin yang ayam boneless ya, yang gak ada tulangnya, sesuai stok yang ada di kulkas aja ya, menghabiskan stok. Terus aku juga mau bikin sambal tahu andalan ya, karena memang karena aku suka pedes, jadi aku bikin sambal tahu ya. Karena kalau menu lain kan nggak pedes ya. Maamnya bareng toddler ya teman-teman, harap maklum. Jadi kalau mau pedas jadi aku bikin menu satu lagi yang khusus yang pedas gitu ya. Oke, mungkin langsung lanjut aja ke masak-masak supaya teman-teman nggak bosan ya. Untuk outfitnya aku masih pakai outfit yang sama ya, karena memang di rumah jadi pakainya kerudung yang ada gitu aja ya, supaya lebih sat-set gitu aja. Oke, lanjut ke masak-masak. Oke, pertama-tama aku bakal siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu ya. Di sini aku untuk sawi putihnya aku udah ada stok. Jadi sawi putihnya sudah aku taruh di kotak seperti ini ya, sudah aku bersihkan sebelum disimpan. Ini stok minggu lalu masih ada ya, masih bagus di kulkas ya. Terus aku punya pakcoy yang kemarin aku beli di hari-hari ya. Ini aku mau langsung masak semuanya. Jadi aku sambil nyiapin bahan ya teman-teman. Sambil nyiapin bahan, sambil cerita-cerita ya. Yang menemukan video ini, salam kenal dari aku ya. Nama aku itu sebenarnya Fitria Febriani, tapi aku bikin nama channelnya Febriani Fit ya, supaya lebih lebih beda aja gitu ya. Sebenarnya nggak ada alasan yang khusus gitu. Ini aku siapin untuk sayurnya. Ntar aku ambil wadahnya ya, aku taruh sini, nanti mau aku cuci dulu. Oke, Alula lagi main ya, Alula lagi main, jadi aku siapin dulu bahan-bahannya. Aku tuh kalau bikin oseng-oseng itu gampang banget ya, tinggal pakai bawang putih, bawang merah gitu aja dioseng gitu, terus sayurnya dimasukkan. Bawang putih, bawang merahnya nggak usah diulek, jadi tinggal diiris-iris aja, simple banget bikinnya ya. Nanti bakal aku tunjukkan di video, akan aku tulis apa aja resepnya ya, bumbunya apa aja bakal aku tulis. Oke. Terus aku juga sudah siapkan ayam. Aku juga masih punya ayam ya, stok ayam di bulan kemarin, di bulan Mei itu masih ada 1 kilo, mau aku ungkep aja supaya lebih praktis ya. Kalau di keluargaku itu biasanya ayam ungkep gitu aja sudah oke gitu ya, jadi nggak perlu nggak perlu digoreng lagi gitu. Apalagi terutama untuk ayah ya, untuk suamiku, dia ayam ungkep itu nggak perlu digoreng, jadi diungkep aja gitu udah oke. Mungkin kalau aku baru ya, kalau aku sukanya ayamnya digoreng dulu, tapi sebenarnya nggak boleh sering-sering digoreng ya. Oke, terus sama tahu, aku udah siapin tahu segini harganya 10.000 ya.
Teman-teman di daerah kalian harga tahu berapa? Ini 10.000 isinya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 isinya 10.000 isinya 10. Biasanya kalau aku beli di pasar itu harganya 13, jadi agak beda. Ini aku belinya di toko sebelah. Jadi karena aku malas ke pasar, aku belinya di toko sebelah aja ya. Oke. Yang Salfok Samara ini teman-teman bisa langsung cek di link di bioku ya. Aku belinya di situ kalau misalkan kalian pengen samaan sambil iklan ya. Oke, terus aku juga udah siapin cabeannya. Cabean. Ini cabenya sama tomat ya. Ya, aku tinggal mau ngupas bawang putih, bawang merah. Oke, lanjut. Nanti kalau sudah siap semuanya bahan-bahannya bakal aku tunjukkan. Oke. Oke, di sini bahan-bahannya sudah siap ya, teman-teman. Beberapa sudah aku siapkan di sini. Untuk bumbunya, ini yang pertama, ini untuk bumbu ungkep ayam ya. Aku biasanya ungkepnya pakai bumbu ini. Ya, bumbu biasa ya, seperti ungkep ayam pada umumnya. Mungkin kalau ada yang beda nanti terus di kolom komentar ya. Teman-teman biasanya pakai apa kalau ungkep ayam? Di sini aku pakai ketumbar, terus bawang putih, bawang merah. Aku pakai lengkuas, jahe, kunyit, serai, terus sama daun salam, daun jeruk ya. Jadi untuk ungkep ayamnya. Terus untuk ini bumbu nanti bakal aku iris ya. Untuk bumbu oseng-osengnya nanti aku pakai sawi putihnya, ini sudah aku cuci. Pakai pakcoynya juga sudah aku potong-potong, sudah aku cuci. Terus untuk sambelnya, nanti sambel tahunya aku pakai bawang putih, bawang merah, terus cabai keriting sama cabai rawit, terus tomat ya. Nanti aku sambelnya cuma tahu aja ini. Nanti aku tahunya aku goreng dulu. Oke, lanjut langsung ke proses masaknya ya. Nanti bakal aku tunjukkan. Mungkin kalau tahap-tahapnya nggak keseluruhan aku video. Nanti yang inti-intinya aja aku video ya, supaya nggak terlalu monoton videonya, nggak kelamaan juga. Nanti di prosesnya kayak kalau sudah bumbunya sudah halus, itu nanti aku lihatin ya teman-teman. Ini mungkin kalau untuk yang bumbu ayam ungkepnya nanti aku ulek aja karena nggak terlalu banyak ya, jadi aku ulek aja. Terus nanti untuk bumbu yang baladonya atau sambal tahunya itu nanti aku pakai chopper ya, supaya lebih cepat gitu aja. Oke, nanti aku tunjukkan proses masaknya ya. Kita lanjut dulu. Sebelum semua proses ya, ini aku masak-masaknya, aku mau masak nasi dulu ya. Jadi nanti pas kita lagi masak-masak, nasinya sudah matang. Nanti kalau sudah matang semua bisa langsung makan. Sip. Pertama aku mau motong, iris-iris dulu bawang merah dan bawang putihnya. Iris-iris bawang merah dan bawang putih. Proses iris bumbunya ya. Bumbu ini nanti aku pakai untuk oseng pakcoy, sawi putih sama tahu ya. Jadi sayurnya hari ini tinggal dioseng-oseng aja, gampang banget ya sayurnya. Jadi biar lebih cepat gitu aja ya, karena ada toddler di rumah. Jadi harus satset masaknya ya, harus nyediain makanan itu nggak boleh terlalu lama gitu ya, karena biasanya tuh kalau anakku tiap bangun tidur dia minta makan. Oke, seperti ini ya aku irisnya ya, seperti bumbu iris pada umumnya ya. Jangan salfok sama tanganku, ini aku udah cuci tangan sebenarnya tapi masih kuning-kuning karena kena kunyit ya. Oke, lanjut. Oke, sambil proses buat bumbu, aku di sini juga mau nyiapin untuk goreng tahu ya. Ada yang dengar suaranya Alula nggak? Dia niruin aku, dia bilang halo guys. Cuma Alula tuh anaknya itu humoris ya.
samalah kayak ibunya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Ibu mau goreng tahu dulu ya. Ya, oke. Oke. Ya Allah, mau digoreng dulu ya, biar matang dulu ya, oke? Mau itu ya. Iya, tunggu ya. Mau tahu. Ya, oke. Sip. Ibu goreng dulu, oke? Oke. Oke. Jadi ini tahunya bakal aku goreng dulu untuk bikin balado ya, sama beberapa buat Alula karena Alula minta tahu goreng ya. Oke, lanjut, aku mau goreng tahu dulu. Secukupnya aja. Oke, aku goreng tahunya dulu. Ini aku sudah cuci tangan ya teman-teman, jadi nggak apa-apa ya kalau misalkan aku nggak pakai sarung tangan, karena tadi sudah cuci tangan ya. Oke, goreng tahunya dulu. Ini untuk bikin sambal tahu, jadi aku goreng dulu. Iya. Iya, sambal tahu. Iya betul. Iya betul. Jadi aku potong kotak-kotak ya, kecil-kecil untuk tahunya, sesuai selera masing-masing ya teman-teman. Oh iya, tadi aku kelupaan. Biasanya kalau aku bikin sambal tahu itu aku kasih terasi dikit aja ya, supaya makin gurih. Jadi aku kasih terasi sedikit ya. Tadi aku lupa sebutkan waktu aku tunjukkan bahan-bahan untuk bumbunya ya. Oke, nanti aku tulis lengkap untuk bumbunya biar teman-teman tahu juga ya, biar nggak kelupaan. Aku ini digoreng sampai kecoklatan ya. Sambil menunggu tahunya matang, di sini aku bakalan ulek bumbu dulu untuk buat ayam ungkep ya. Jadi dipotong kecil-kecil supaya lebih mudah saat menghaluskannya. Sesuai selera aja masing-masing ya untuk bumbunya, mau dikasih seberapa. Nanti untuk lengkuasnya aku geprek aja sama sedikit dihaluskan ya, supaya ada tekstur-tekstur lengkuasnya ya sayang. Mau tahu lagi? Oke. Bentar ya. Oke, aku lanjut ya. Aku lanjut. Ini aku potong kecil-kecil juga untuk bawang putihnya. Sekali lagi ini untuk memudahkan ya proses menghaluskannya. Jadi supaya nggak terlalu effort keras. Oke, untuk tahunya ini dibolak-balik ya supaya nggak gosong. Aku balik-balik dulu tahunya supaya tidak gosong dan matangnya merata. Tapi nggak usah terlalu matang, nggak apa-apa ya kalau untuk bikin sambal tahu. Nggak usah terlalu yang matang banget, sesuai selera aja. Oh, ini dibalik ya tahunya. Iya. Oke, untuk apa, tahunya sudah matang ya. Aku angkat dulu, aku taruh di piring yang tadi. Oke, tahunya kayak gini ya, udah jadi untuk tahunya. Aku tinggal bikin sambelnya ya, tinggal nunggu sambelnya jadi. Setelah sambelnya udah jadi, udah halus, nanti lanjut untuk kita bikin sambal tahunya ya. Oke, aku sekarang mau bikin bumbu untuk ungkep ayamnya dulu. Setelah itu nanti baru bikin sambelnya. Oke, kita haluskan untuk bumbu ayam ungkepnya. Karena ini sedikit ya, jadi aku pakai ulekan aja untuk bumbu ayam ungkepnya. Mohon maaf ya kalau cara megang ulekannya kurang benar karena memang kan amatiran ya teman-teman ya.
Oke, nanti aku lanjut kalau sudah halus ya. Oke, di sini bumbunya sudah jadi ya teman-teman, kayak gini kurang lebihnya, nggak terlalu halus karena memang aku pengen ada teksturnya sedikit ya nanti di ayamnya. Tekstur bumbunya nggak terlalu halus aku bikinnya. Jadi lanjut, nanti ini aku bakal ungkep ayamnya dulu karena kan nunggu ayam ungkep itu kan agak lama ya. Jadi sambil ungkep ayam nanti sambil proses yang lain. Oke, ini aku lagi nyiapin untuk ayam ungkepnya ya. Jadi ini tadi ayamnya sudah aku cuci dan sudah aku potong-potong ya. Ini aku pakai ayam yang boneless, jadi dia udah nggak ada tulangnya. Oke, selanjutnya aku bakal masukkan bumbu yang tadi. Oke, untuk ayamnya ini sudah masuk semua ya bumbunya. Ada lengkuas, ada serai, ada daun jeruk, ada daun salam dan bumbu halus yang tadi ya. Nanti aku tambahkan di sini tulisannya ya. Aku bakal tulis di layar untuk bumbunya ini apa aja ya. Ini tinggal ditambahkan air lalu nanti dimasak. Kurang lebih aku masak setengah jam ya untuk ayamnya, atau sampai dia benar-benar empuk gitu ya. Oke, aku lanjut untuk tambahkan airnya dulu ya. Oke, ini udah aku tambahkan air ya. Jadi kurang lebihnya airnya sampai dia kecelup semua ayamnya. Seperti ini ya. Nanti kita akan masak kurang lebih setengah jam. Ya, nanti kalau misalkan dia masih kurang empuk, nanti berarti aku bakal tambah lagi untuk waktunya ya. Jadi seperti ini. Oke, sambil kita masak ayamnya, sambil kita ungkep ayamnya, kita proses yang lain ya. Ini aku nyalain dulu kompornya. Oke, ini kompornya sudah nyala. Kompornya udah nyala. Oke, supaya nggak terlalu bikin mumet ya, melihat banyak cucian piring ya. Aku sambil nunggu ayam tadi diungkep, aku bakal bersihin dulu yang ada di wastafelku ini ya, yang ada di tempat cucian piringku ini supaya lebih rapi aja ya teman-teman. Nanti aku bakal lanjut lagi videonya kalau misalkan aku udah mau bikin oseng-oseng sama sambal tahunya ya. Aku bakal bersihin dulu cucian piringnya. Jadi ikutin terus vlogku masak-masak hari ini. Oke, setelah dapurnya lumayan bersih ya, aku mau chopper dulu untuk bumbunya yang dipakai buat nanti bikin apa namanya sambal tahu ya. Ini aku masukkannya cabai keriting dulu sama cabai rawit ya, sesuai selera aja, cabai keriting, cabai rawit, bawang putih, bawang merah ya. Aku chopper aja supaya lebih cepat karena kalau diulek ini kan lumayan banyak ya. Nanti biar apa namanya waktunya bisa dibagi sama yang lain ya, namanya ibu rumah tangga pasti banyak bagi-bagi waktu untuk ini itu ya, jadi harus pinter-pinter manajemen waktu. Oke, ini aku iris-iris juga tomatnya, kasih irisan tomat ya supaya agak ada asem-asemnya gitu, dan apa namanya supaya sambelnya sedikit lebih basah gitu ya teman-teman, lebih melting apa sih jelas. Oke, ya sudah, aku mau chopper dulu ya. Choppernya teman-teman bisa cek aja di link di bioku kalau kamu pengen samaan chopper kayak aku ya. Di situ merek aku pakai chopper yang kayak yang ini, nanti cek aja di link di bioku ya. Oke, aku chopper sebentar. Oke, aku chopper. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, selesai ya. Aku choppernya ini nggak pakai air ya, karena aku pengen teksturnya untuk sambelnya itu nggak terlalu yang halus banget, jadi masih agak ada tekstur-tekstur bawangnya gitu, jadi nggak terlalu halus ya. Oke, aku simpen dulu untuk mesin choppernya. Nanti aku tunjukin hasilnya ya, kalau teman-teman pengen lihat ya sayang. Jadi tekstur sambelnya seperti ini ya, karena aku nggak pakai air. Kalau mau lebih halus lagi, itu bisa pakai air dan atau pakai minyak ya. Aku jadi lagi pengen sambelnya yang sedikit bertekstur, nggak terlalu halus. Jadi aku choppernya nggak pakai air. Jadi kayak gini hasilnya. Oke, lanjut. Karena bumbunya sudah siap untuk bumbu sambelnya, aku mau pakai wajannya. Pakai wajan yang tadi aku pakai buat goreng tahu. Ini aku pakai untuk oseng sayurnya dulu ya. Setelah selesai oseng sayur, baru nanti aku pakai untuk bikin sambal ya, supaya efektif ya, dan gak banyak cucian piring, cucian wajan. Jadi aku pakai satu wajan untuk beberapa masakan, tapi urut-urutannya tadi ya, dari yang gak pedes sampai yang kepedes gitu. Oke, untuk ayamnya masih aman ya teman-teman, ini masih belum terlalu empuk, jadi kita masih lanjut untuk masak ya, karena memang belum 30 menit juga. Nanti kita cek lagi aja setelah 30 menit. Iya Lola, apa sayang? Es krim. Ini kan dompet, bukan es krim. Oke. Ya. Oke. Oke, kita lanjut untuk masak sayurnya ya. Ini untuk sayurnya sudah siap, bumbu-bumbunya juga sudah siap. Kita lanjut masak sayurnya. Aku udah panasin untuk minyaknya. Untuk wajannya sudah aku panasin ya, aku kasih minyak sedikit. Ini tadi minyaknya yang bekas untuk goreng tahu tadi ya, masih bagus, jadi nggak apa-apa, kita pakai aja. Untuk minyaknya aku mau tumis untuk bahannya ya. Bumbunya yang udah aku iris tadi mau aku tumis dulu, tumis sampai kecoklatan ya, supaya nggak langu. Ini aku tumis dulu sampai benar-benar kecoklatan supaya dia nggak langu. Oke, ini sudah kecoklatan ya. Aku bakal masukkan tahunya dulu. Tahunya udah aku potong kecil-kecil. Kenapa nggak aku ikut goreng tadi ya? Karena aku pengen teksturnya dia nggak terlalu yang matang banget ya. Jadi lembut gitu nanti untuk tahunya. Aku masukkan dulu ya, supaya dia lembut teksturnya. Setelah tahunya sudah masuk, kita masukkan sawi putihnya dulu ya. Oke, masukkan sawi putihnya. Oke, aku aduk dulu ya sampai dia layu dulu. Sawinya udah mulai layu ya. Terus aku tambahkan pakcoynya ya, karena dia nggak muat. Nah, aku cuci dulu yang gatel. Oke. Karena tadi dia nggak muat ya kalau dimasukkan sekaligus. Ini nanti aku nggak usah tambahkan air, karena memang sawi sama pakcoynya udah mengandung air ya. Jadi nggak perlu ditambahkan air lagi. Aku pengen dia tuh nggak terlalu yang banyak air ya. Oke, aku aduk dulu ya, karena memang ini agak riwah. Bukan aku namanya kalau nggak ada kejadian konyol. Jadi tadi itu aku ngangkat telepon ya, pas lagi bikin oseng, dan ternyata osengnya itu terlalu kosong. Kalian mau lihat gosongnya kayak apa? Aku nunjukin ya. Pengennya itu sebenarnya pengen yang perfect gitu ya, tapi ternyata gosong. Tuh, aku tadi bikin osengnya
Osengku terlalu gosong. Tapi jadi enak sih menurutku. Aku tadi udah nyobain, dia jadi nggak, alhamdulillahnya tuh nggak pahit ya, cuma dia memang kecoklatan. Lagi pengen bikin konten masak-masak malah gosong. Oke, nggak apa-apa, kita tarik nafas dulu. Tenang, nggak masalah, masih bisa kita nikmati ya masakan ini. Tadi aku udah coba. Tuh, jadi dia tuh kecoklatan gitu ya teman-teman, nggak yang gosongnya, nggak yang sampai gimana, tapi memang kecoklatan. Terus dia terlalu matang sayurnya ya, tapi ya sudah ya, mau bagaimana lagi, tetap kita akan menikmati makanan ini hari ini. Oke, nggak masalah, menikmati masakan gosong. Aku tadi juga sudah selesai masak ayam ungkepnya, aku tunjukin ya. Untuk ayam ungkepnya udah jadi seperti ini. Nanti biasanya aku cuma ungkep aja, kayaknya nggak bakal aku goreng ya. Aku pun juga kayak lagi males juga untuk gorengnya, jadi cukup seperti ini sudah enak banget. Jadi aku mau lanjut bikin sambal tahunya. Nggak masalah ya, meskipun ada yang gosong. Nanti next aku bakal bikin lagi ya, yang lebih bagus ya, yang lebih menarik ya masakannya, nggak gosong-gosong lagi. Jadi nggak apa-apa, kita sekarang lanjut untuk bikin sambal tahunya. Oke, nanti aku pakai wajan ini lagi ya. Untuk osengnya tadi sudah aku pindah ke tempat wadah seperti ini ya. Tadi minyak yang sebelumnya kita pakai, ini aku mau pakai lagi buat goreng sambelnya. Tuh, nggak usah terlalu banyak minyak, kita masukin ya. Ini sambelnya agak kasar ya, jadi aku pengen bikin yang bertekstur, nggak terlalu halus. Oke, kita masak sampai benar-benar matang. Oke, kita tumis seperti biasa bikin sambal pada umumnya ya. Ini tadi belum aku kasih garam, jadi nanti aku kasih garam pas proses masaknya. Kalau udah mau selesai aja ya dikasih garamnya. Ini kita matengin dulu sambelnya. Oke ya, ini aku matengin dulu sambelnya. Sambil proses matengin sambel, aku mau taruh dulu ayam ungkepnya di piring ya. Kita taruh ayam ungkepnya di piring. Ini untuk air rebusan ayamnya, ini bisa banget teman-teman pakai buat bikin apa, bumbu kremes juga bisa ya, tinggal ditambahin pakai tepung itu bisa, atau dipakai untuk bumbu tempe goreng juga bisa ya, tinggal ditambahin tepung. Oke, tuh sudah jadi. Cantik sekali ya ayam ungkepnya. Oke, seperti ini aja udah mantap teman-teman. Oke, aku mau tambahin sedikit terasi. Terasinya sedikit aja, kita banyak-banyak. Aku tambahin sedikit terasi ya. Mau tambahin air ya. Aku mau tambahin air sedikit.
kita sambil ancur-ancurin terasinya ya supaya ya merata di sini. Warnanya jadi berubah ya waktu dikasih terasi. Allah, jualan kue cubit. Sambil ada backsound Alula jualan kue cubit ya teman-teman. Oke, kalau udah seperti ini aku masukkan tahunya di sini. Sampai bersin. Cium, bawa sambal ya? Itu. Apa sayang? Itu. Oh ini. Oke. Sama. Oke, untuk sambelnya sudah jadi ya. Sambal tahunya aku taruh dulu di wadahnya. Ini aromanya nusuk banget ya. Tadi pas aku coba ternyata sambal itu pedes banget. Kayaknya aku terlalu banyak ngasih cabai rawitnya ya. Oke, sudah. Tuh, sambelnya sudah jadi. Oke, sekian masak-masak kali ini. Semoga teman-teman terhibur dan juga bisa menginspirasi menu masakan di rumah teman-teman ya. Dan mohon maaf kalau misalkan ada salah kata dan tadi ada missnya, ada gosong-gosongnya. Semoga next video aku bisa bikin video yang lebih bagus lagi, bikin resep-resep yang lebih banyak lagi, dan bikin makanan yang lebih enak lagi. Sekian video dari aku. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.